Naga Sastra dan Sabuk Inten. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Bab 85. Baru saat itulah Mahesa Jenar teringat bahwa di dalam laskar Pamingit itu terdapat seorang sakti yang bernama Titis Anganten. Karena itu kemudian ia bertanya, di manakah Paman Titis Anganten itu? Ia berkeliaran sepanjang hari, jawab Ki Ageng Soradipayana. Tapi ia hadir dalam setiap pertempuran. Kalau demikian, biarlah Paman Titis Anganten kita perhitungkan pula. Siapakah para pemimpin golongan hitam dari angkatan tua itu? Tanya Mahesa Jenar. Bugel Kaliki, Simarodra, Pasingsingan, Nagapasa dan Surasarunggi, jawab Soradipayana. Nah, kalau demikian kita pun harus melepaskan 5 orang dari ikatan gelar itu. Bahkan barangkali lebih dari itu, untuk melawan tokoh-tokoh muda mereka, seperti Lawa Ijo dan Soka, sahut Mahesa Jenar. Ki Ageng Soradipayana mengangguk-anggukkan kepalanya. Tetapi siapakah 5 orang itu? Mungkin dirinya sendiri dapat melayani setiap tokoh sakti lawan mereka itu, orang kedua adalah Titis Anganten, tetapi lalu siapa? Mahesa Jenar sendiri merasa bahwa ia pun sanggup untuk menyerahkan dirinya dalam pengabdian itu, namun agaknya sulitlah baginya untuk menyatakan diri. Tetapi dengan tak diduga-duga, terdengarlah suara Sawung Sariti dengan nada yang tinggi. Siapakah 5 orang dari kamu itu? Ki Ageng Soradipayana menarik nafas. Ia melihat wajah cucunya dengan kecewa, juga nada suaranya tak menyenangkan. Namun orang tua itu menjawab, sudah menjadi kewajibanku untuk menjadi orang yang pertama cucu, sedang yang kedua Yangmu Titis Anganten. Kata-kata orang tua itu terputus. Ia ragu-ragu untuk meneruskan, dan memang tak diketahuinya siapa yang akan disebut namanya. Lalu siapakah yang ketiga, keempat dan kelima? Sawung Sariti mendesak. Ki Ageng Soradipayana menggeleng-gelengkan kepalanya, jawabnya, aku belum tahu, Sariti. Sawung Sariti tersenyum. Senyum yang mengundang 1001 macam kemungkinan. Katanya, kenapa bukan Paman Mahesa Jenar yang perkasa serta sahabatnya dari Karangtumaritis itu? Sawung Sariti mengharap bahwa Mahesa Jenar tidak akan menolak di hadapan sekian banyak orang. Kalau Mahesa Jenar menerima tawaran itu, apakah ia mampu berbuat demikian? Di Gedangan, Simarodra dan Bugel Kaliki pernah mengalami kekalahan, namun ia tidak yakin bahwa kekalahan itu disebabkan karena Mahesa Jenar dan sahabatnya itu. Beberapa laskarnya melihat seorang berjubah abu-abu ikut serta membantu mereka. Dan ia tidak tahu siapakah orang berjubah abu-abu itu. Apakah ia Pasingsingan? Tetapi Pasingsingan tidak akan gila. Malahan mungkin eyangnya itu sendiri atau Titis Anganten, atau Ki Ageng Pandan Alas. Sekarang, tanpa bantuan seorang pun Mahesa Jenar pasti akan binasa. Bukankah Arya Salaka tak banyak berarti tanpa Mahesa Jenar? Oleh perhitungan itu Sawung Sariti menjadi tegang menunggu jawaban dari orang yang dijerumuskannya ke dalam kesulitan itu. Mahesa Jenar tidak dapat tepat menebak maksud anak itu, namun ia merasa bahwa ada sesuatu maksud terkandung di balik kata-katanya. Meskipun demikian perlahan-lahan ia menjawab, baiklah Angger. Kalau Angger Sawung Sariti berpendapat demikian, serta Ki Ageng Soradipayana menyetujuinya, aku dan sahabatku dari Karangtumaritis ini akan bersedia untuk membantu. Ki Ageng Soradipayana terkejut mendengar kesanggupan Mahesa Jenar itu. Karena itu ia segera memotong, Angger Mahesa Jenar, sebenarnya tidak perlu diartikan bahwa setiap orang harus melawan satu di antara mereka. Aku pernah memakai cara yang lain. Kelompok demi kelompok. Sebelum Ki Ageng meneruskan kata-katanya, Sawung Sariti telah menyela, usaha itu ternyata gagal. Setiap kali, 5 atau 6 di dalam kelompok itu terbunuh. Kalau demikian, Mahesa Jenar menengahi, biarlah aku berada dalam kelompok-kelompok itu. Demikian juga Kakang Putut Karangjati ini. Biarlah ia berada pada kelompok yang lain. Ki Ageng Soradipayana tak dapat berbuat lebih baik lagi selain menyetujui terakhir Mahesa Jenar itu. Sawung Sariti menjadi agak kecewa karenanya, namun bagaimanapun juga ia mengharap Mahesa Jenar akan masuk ke dalam perangkapnya. Demikianlah akhirnya, mereka masing-masing meninggalkan pertemuan itu kembali ke dalam lingkungannya. Arya Salaka, Mahesa Jenar dan Kebokanigara ke halaman Banjar Desa, sedang Lembu Sora dan Sawung Sariti kembali ke dalam pasukannya yang payah. Di dalam kelompok yang kecil itu tinggallah Ki Ageng Soradipayana dan Wulungan. Yang akhirnya mereka mempergunakan sisa malam itu untuk beristirahat.
Pagi-pagi benar, Ki Ageng Sora Dipayana telah bangun. Ia menunggu kalau ada tanda-tanda atau laporan bahwa orang-orang dari golongan hitam mulai bergerak. Tetapi ternyata bahwa perhitungannya benar. Hari itu mereka masih dapat beristirahat sehari penuh, sebelum pada keesokan harinya mereka harus bekerja mati-matian. Kesempatan hari itu dipergunakan untuk menyusun kembali pasukan Pamingit, serta menempatkan mereka ke dalam pondok-pondok di desa itu. Demikian juga Laskar Banyu Biru pun telah disediakan tempat-tempat untuk bernaung dari dinginnya embun malam. Pada malam harinya, keadaan menjadi bertambah tegang. Mereka harus beristirahat sebaik-baiknya, sebab mereka tahu bahwa besok mereka harus bertempur kembali. Yang paling tegang di antara mereka adalah Arya Salaka. Ia selalu teringat kepada ibunya. Kalau besok ia menerobos pertahanan golongan hitam, dan dapat mendesaknya, apakah yang akan dilakukan oleh golongan hitam itu terhadap ibunya? Tetapi ketika ia sedang berangan-angan di muka pondoknya, tiba-tiba muncullah dari kegelapan malam, seorang yang bertubuh kecil, berjalan seperti seorang perempuan mendekatinya. Beberapa langkah di mukanya orang berhenti dan bertanya, "Arya Salakakah ini?" Arya Salaka tahu siapa yang datang. Karena itu ia berdiri dan menyambutnya, "Ya, Eyang." Orang itu tertawa perlahan-lahan. "Kau sedang bersedih?" "Tidak, Eyang," sahut Arya tergagap. "Jangan berdusta. Kau rindu pada ibumu?" tanya Titis Anganten pula. Arya Salaka tertegun. Orang tua itu dapat menebak perasaannya dengan tepat. Namun demikian ia agak malu juga untuk mengiyakan. Ketika Arya diam, bertanyalah Titis Anganten itu, "Pamanmu ada?" "Ada, Eyang." "Apakah yang mau bertemu dengan Paman Mahesa Jenar?" tanya Arya pula. "Tidak," jawab orang tua itu sambil duduk di samping Arya. "Aku hanya perlu kau. Ada sebuah berita untukmu." Arya menjadi tertarik pada berita yang dibawa oleh Titis Anganten itu. "Berita pentingkah itu, Eyang?" tanya Arya. "Sangat penting bagimu, bagi ketentraman hatimu," jawab Titis Anganten. "Berita tentang ibumu." Arya terlonjak. "Ibu?" Ia menegaskan. "Ya." "Sengga." "Bagaimanakah dengan ibu?" Ia tidak sabar lagi. "Duduklah Arya. Dengarlah baik-baik. Aku akan bercerita tentang ibumu," kata Titis Anganten perlahan-lahan. Arya duduk kembali. Ia menjadi sedemikian ingin segera mengetahui berita apakah yang akan disampaikan kepadanya. Ketika golongan hitam itu menyerbu Pamingit, Titis Anganten mulai, "Pamingit sedang kosong. Pamanmu Lembu Sora dan adikmu Sawung Sariti berada di Banyu Biru. Mereka sedang bersiap-siap untuk menghadapi laskarmu. Nah, dengan mudahnya golongan hitam itu dapat masuk ke dalam kota. Hampir tanpa perlawanan. Semua laskar Pamingit yang ada lari cerai-berai. Tak ada seorang pun yang ingat untuk menyelamatkan Nyai Lembu Sora dan ibumu. Untunglah bahwa aku sejak semula selalu melihat kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi. Aku melihat persiapan-persiapan yang dilakukan oleh golongan hitam. Sehingga dengan demikian aku sempat menyingkirkan bibi serta ibumu itu." "Jadi ibuku selamat?" tanya Arya. "Ya. Ibumu selamat," jawab Titis Anganten. Tiba-tiba rongga dada Arya serasa tersumbat. Nafasnya menjadi sesak. Dan tidak setahunya ia berbisik, "Tuhan Maha Besar." Kemudian Arya memutar duduknya dan bersujud kepada orang tua yang menyelamatkan ibunya itu sambil berkata, "Tak dapat aku menyatakan betapa besar terima kasihku kepada Eyang Titis Anganten." Orang tua itu tertawa nyaring. Kemudian tanpa berkata sepatah kata pun ia berdiri dan berjalan pergi. "Eyang." Arya mencoba memanggil. Tetapi Titis Anganten tidak berhenti. Yang terdengar hanyalah derai tawanya. Lamat-lamat kemudian terdengar ia berkata, "Aku sudah mengantuk. Besok aku akan turut bertempur dengan eyangmu." Kembali Arya tertegun diam. Ia tidak sempat bertanya di mana ibunya sekarang. Namun ia percaya bahwa Titis Anganten telah menempatkan ibunya itu di tempat yang aman. Dengan demikian hati Arya Salaka menjadi agak tenteram. Tidak perlu lagi ia mencemaskan nasib ibunya, meskipun seandainya orang-orang golongan hitam nanti menghancur lumatkan Pamingit. Demikianlah ketika malam menjadi semakin dalam, Arya pun segera masuk ke dalam pondok yang disediakan untuknya. Dilihatnya gurunya sedang tidur dengan nyenyaknya di samping Kebokanigara.
Di luar, beberapa orang masih duduk berjaga-jaga. Tetapi malam itu Arya dapat tidur dengan nyenyaknya. Ia tidak peduli lagi apa yang terjadi atas dirinya besok pagi. Namun ia malam itu bermimpi indah. Ia melihat ibunya segar bugar, tersenyum kepadanya sambil berkata, "Arya, sambutlah dengan kedua tanganmu. Hari akan cerah." Dan Arya tersenyum di dalam tidurnya. Pagi-pagi ia terbangun oleh kesibukan di halaman. Beberapa orang telah siap dengan senjata di tangan, meskipun beberapa orang masih enak-enak menikmati minum air serai yang hangat, dengan segumpal gula kelapa. Dilihatnya gurunya, Mahesa Jenar dengan Kebokanigara pun sedang minum dengan segarnya. Cepat-cepat Arya mengambil air wudhu. Sesudah sembahyang subuh, kemudian ia pun turut serta duduk di sekitar perapian sambil menghangatkan tubuhnya. Sebentar kemudian datanglah beberapa orang mengantar nasi hangat, dengan serundeng kelapa dan segumpal sambal wijen. Betapa nikmatnya mereka makan bersama sebelum mengadu nasib, berjuang di antara hidup dan mati. Nasi itu adalah mungkin sekali nasi yang terakhir yang dapat dinikmatinya. Kita berada di sayap kiri. Terdengar gurunya bergumam. Arya mengangguk sambil menelan segumpal nasi lewat lehernya. Setelah mereka mengasuh sejenak, terdengarlah tengara dibunyikan. Laskar Banyu Biru itu pun segera bersiap, dan berbaris menuju ke sawah di depan desa Pangrantunan. Mereka, dengan tidak menghiraukan lagi tanaman-tanaman yang sedang tumbuh, segera merapatkan diri dalam barisan. Beberapa orang pemimpin dari laskar masing-masing segera menghadap Ki Ageng Sora Dipayana untuk mendapat beberapa cara menghadapinya. Apabila mungkin, mereka harus memilih lawan. Jangan sampai ada korban sia-sia. Ketika sangkalala berbunyi, barisan itu mulai bergerak. Dalam keremangan pagi, tampaklah barisan itu seperti seekor naga raksasa yang berenang di dalam air yang keruh. Di depan, berjalan Laskar Pamingit, di bawah pimpinan Lembu Sora sendiri, dibantu oleh Sawung Sariti, Wulungan dan Galunggung. Sedangkan di belakang, berjalan Laskar Banyu Biru, di bawah pimpinan Arya Salaka, dibantu oleh Bantaran, Penjawi, Jaladri dan Sendang Papat. Di tangan Arya Salaka tergenggam erat-erat pusaka Banyu Biru, Kiai Bancak. Beberapa orang pengintai telah dikirim lebih dahulu, untuk mengetahui di mana kira-kira orang-orang dari golongan hitam itu mempersiapkan diri. Biasanya mereka sama sekali tidak membuat garis-garis pertahanan yang tegas. Mereka bertempur di mana saja mereka ingin dan kapan saja mereka sempat. Tetapi jelas, bahwa kali ini mereka berusaha sekuat-kuatnya untuk mempertahankan Pamingit. Bahkan mereka merasa bahwa lawan mereka telah separuh hancur, sehingga untuk menumpasnya tidaklah terlalu sulit. Tetapi agaknya pengawas mereka pun telah mengetahui kedatangan Laskar Banyu Biru, sehingga dengan demikian mereka menjadi heran, apakah agaknya Arya Salaka telah menjadi gila. Apalagi kemudian, kedua laskar itu berada di Pangrantunan bersama-sama. Tidak seperti yang mereka harapkan, bertempur satu sama lain. Tetapi, dengan bangga atas kekuatan sendiri, Simarodra berkata, kalau di dalam Laskar Banyu Biru itu ada Mahesa Jenar, akulah lawannya. Sebab ia telah membunuh menantuku. Beberapa lama kemudian pengintai dari Pamingit itu pun melaporkan kepada Ki Ageng Sora Dipayana, bahwa orang-orang golongan hitam itu tidak bergerak dari Kepandak. Namun orang-orang mereka yang di Sumber Panas pun telah ditariknya. Mereka memusatkan kekuatan di satu tempat, untuk menghadapi Laskar Pamingit dan Banyu Biru. Demikianlah ketika mereka telah berhadap-hadapan dengan desa Kepandak, Ki Ageng Sora Dipayana pun menghentikan laskarnya. Kemudian diperintahkannya Laskar Pamingit dan Banyu Biru membentuk gelar perang Sapit Urang. Laskar Pamingit dan Laskar Banyu Biru itu pun segera bergerak dalam garis yang menebar, Laskar Pamingit di sayap kanan, Laskar Banyu Biru di sayap kiri, yang masing-masing merupakan sapit dari seekor udang raksasa yang siap menerkam lawannya. Di pusat gelar yang justru tidak terlalu banyak, tampaklah beberapa bagian Laskar Pamingit dan dua orang yang berdiri lepas dari gelar, masing-masing Ki Ageng Sora Dipayana dan Titis Anganten. Sedang Mahesa Jenar dan Kebokanigara berada di muka Laskar Banyu Biru, sapit sebelah kiri, di bawah pimpinan Arya Salaka. Di hadapan mereka, berjajar rapat di tepi desa Kepandak, orang-orang dari golongan hitam. Mereka pun agaknya telah mengerahkan segenap laskar mereka. Mereka sama sekali tidak membentuk gelar apapun, karena itu, mereka dapat menyerang kemana saja mereka inginkan. Tetapi ketika orang-orang dari golongan hitam itu melihat gelar lawannya, mau tidak mau mereka pun harus menyesuaikan diri mereka.
melawan bagian-bagian yang terberat dengan orang-orang yang terkuat. Ketika di timur cahaya matahari sudah semakin terang, sebelum bola api itu muncul di wajah-wajah langit, kedua laskar itu pun telah berhadap-hadapan dalam kesiagaan tempur. Jarak mereka sudah tidak begitu jauh lagi, sehingga mereka dapat melihat dengan jelas siapakah yang berada di pihak masing-masing. Di muka barisan laskar golongan hitam itu berdiri beberapa orang pemimpin mereka, yang dengan tertawa-tawa menanti kedatangan lawan. Mereka itu adalah Pasingsingan dengan jubah abu-abunya, Simarodra yang kali ini lengkap dengan kulit harimau hitamnya, namun ia tidak mengenakan topengnya. Nagapasa, naga dari Nusa Kambangan, Surasarunggi dari Rawapening yang menyimpan dendam tiada taranya atas kematian muridnya, sepasang uling dari Rawapening, dan hantu dari Gunung Cerme, Bugel Kaliki. Adakah laskar Banyu Biru serta? Tanya Bugel Kaliki kepada Pasingsingan. Ya, tetapi tak seberapa. Mereka tak akan berarti apa-apa menghadapi laskar kita, jawab Pasingsingan. Namun yang harus mendapat perhatian adalah Mahesa Jenar. Simarodra tertawa. Biarlah aku selesaikan, katanya. Pasingsingan mengangguk-anggukan kepalanya, namun ia ragu. Simarodra belum tahu, sampai di mana tingkat kemajuan yang telah dicapai oleh Mahesa Jenar. Namun demikian ia berdiam diri. Mudah-mudahan Simarodra benar-benar dapat menandingi. Sekarang mereka mendapat bantuan anak gila dari Banyu Biru itu. Sungguh suatu perbuatan yang tak dapat aku mengerti. Kenapa Arya Salaka tidak saja merebut tempatnya kembali? Kenapa justru ia membantu Pamingit? Tanya Surasarunggi. Ia benar-benar gila, jawab Pasingsingan. Sedang perhitungan kita memang terlalu cepat 1 hari saja. Kalau kita tunda serangan kita dengan 1 hari, keadaannya akan lain. Laskar Banyu Biru dan Pamingit pasti sudah bertempur. Tetapi bagaimanapun juga, tak ada bedanya. Kita pasti akan melawan kedua-duanya. Sekarang atau besok. Bahkan kehadiran Laskar Banyu Biru itu akan mempercepat penyelesaian. Nagapasa mengangguk-angguk sambil berdesis. Tepat seperti desis seekor naga. Siapakah yang harus dilawan dari mereka? Seperti kemarin dulu, jawab Pasingsingan. Sora Dipayana, Titis Anganten. Dan sekarang tambah satu lagi, Mahesa Jenar. Tetapi agaknya Simarodra ingin menyelesaikan. Tiba-tiba kening mereka berkerut ketika mereka melihat seseorang yang dengan serta-merta menerobos masuk dalam laskar Pamingit. Hi, seru Bugel Kaliki, orang gila itu datang pula. Mereka menjadi terdiam. Namun kehadiran satu orang di dalam barisan Pamingit itu benar-benar diperhitungkan. Demikianlah, Ki Ageng Sora Dipayana sendiri terkejut atas kehadiran seorang sahabat lamanya. Namun terbersitlah kegembiraan di hatinya. Dengan kehadiran orang ini, sedikit banyak akan dapat mengubah keseimbangan laskar di kedua belah pihak. Karena itu dengan tersenyum ia menyambut kedatangan orang itu dengan penuh gairah. Selamat datang Danyang Gunung Kidul. Aku hampir terlambat, jawabnya. Agaknya orang Banyuwangi itu telah ada pula di sini. Titis Anganten tertawa. Kau terlalu malas, jawabnya. Aku, yang berjarak ribuan tonggak telah datang lebih dahulu. Danyang Gunung Kidul itu, Ki Ageng Pandan Alas, tertawa. Sahutnya, kerjamu tidak ada lain kecuali berjalan dari satu tempat ke tempat lain. Sedang aku masih harus menunggu jagung tua. Orang yang hidupnya terikat pada tanaman jagung. Kalau dunia ini akan meledak, kau masih saja menunggui jagungmu, sela Ki Ageng Sora Dipayana. Ki Ageng Pandan Alas tertawa. Namun ia sudah berjalan pula di samping Sora Dipayana. Nah, pilihlah aku lawan, katanya. Terserah kepadamu, jawab Sora Dipayana. Yang bongkok, yang berkulit macan, yang berkepala besar atau yang mana? Mana saja yang terdekat, jawab Pandan Alas seenaknya. Tetapi meskipun demikian, dalam waktu yang cepat ia telah berhasil menilai lawan-lawannya. Ia benar-benar terkejut ketika ia melihat Mahesa Jenar berdiri di sapit sebelah kiri. Namun ia agak tentram setelah dilihatnya Putut Karangjati yang bernama pula Kebokanigara. Ia telah mengenalnya sebagai putra Ki Ageng Pengging Sepuh di Bukit Karangtumaritis. Ia berdoa di dalam hatinya, mudah-mudahan kedua orang itu dapat menempatkan diri sebaik-baiknya, sehingga kedua-duanya tak menemukan cedera. Juga ia berdoa mudah-mudahan Arya Salaka dapat membawa dirinya di antara laskarnya.
Sesaat kemudian, kedua laskar itu telah mencapai jarak yang menentukan. Sebelum laskar Pamingit mulai, terdengarlah orang-orang laskar itu berteriak nyaring, sambil berloncatan menyerbu. Sementara itu Ki Ageng Lembu Sora segera menggerakkan tangannya yang telah menggenggam pedangnya yang besar sekali, memberi aba-aba kepada laskarnya untuk bertempur. Tanda itu segera diteruskan oleh Sawung Sariti, Wulungan dan Galunggung. Mereka pun memutar pedang masing-masing di udara, sebagai perintah untuk bertempur. Di sayap kiri, tampaklah berkilauan tombak pusaka di tangan Arya Salaka. Dengan tekad yang bulat, ia telah menyerahkan dirinya untuk melakukan pengabdian. Dengan doa di dalam hati, Tuhan akan menyertai kami dan memberkahi pengabdian kami. Ketika ia mengangkat tombaknya, berkilat-kilat pulalah pedang bantaran, penjawi dan tombak bermata dua di tangan Jaladri. Mereka pun meneruskan aba-aba Arya Salaka kepada laskar mereka, yang bergerak sebagai sapit kiri dari gelar sapit urang. Sesaat Arya Salaka melihat bantaran beserta laskarnya mendesak maju. Mereka melingkar untuk kemudian menyerang dari lambung. Tetapi orang-orang dari golongan hitam itu tidak mempergunakan gelar tertentu, sehingga mereka pun menghambur menyerang laskar bantaran dari arah yang mereka sukai. Meskipun demikian, bantaran tidak menjadi bingung. Ia tetap bertempur dalam gelar kiri. Laskarnya yang bersenjata pedang dengan perisai di tangan kiri, bertempur seperti banteng-banteng yang tangguh. Demikian juga laskar Jaladri di bagian tengah sapit kiri. Laskar yang sebagian besar bersenjata tombak ini pun bertempur dengan semangat yang menyala-nyala. Mereka sadar, betapa orang-orang dari golongan hitam itu harus dimusnahkan. Sebab satu saja mereka tinggal, akan dapat merupakan benih buat masa datang. Sedang laskar penjawi berada dekat dengan induk pimpinan. Seperti juga penjawi sendiri, laskarnya bertempur tanpa mengenal takut, meskipun mereka sadar bahwa orang-orang dari golongan hitam itu dapat berbuat hal-hal di luar batas-batas perikemanusiaan. Namun justru karena itulah maka mereka harus dimusnahkan. Ki Ageng Sora Dipayana sendiri, masih berdiri di antara kedua pihak yang sudah terlibat dalam pertempuran itu. Ia melihat keadaan di sekelilingnya, kemudian pandangannya menebar ke segenap penjuru pertempuran. Di sebelah kirinya, tidak terlalu jauh, ia melihat Ki Ageng Pandan Alas menyusup ke dalam daerah pertempuran untuk mendekati Pasingsingan. Agaknya ia benar-benar ingin tahu, apakah Pasingsingan ini benar-benar Pasingsingan sahabatnya dahulu. Ia masih ingat, di alun-alun Banyu Biru, ia pernah bertempur dengan Pasingsingan itu. Meskipun Pasingsingan itu mempunyai pusaka-pusaka dengan ciri-ciri khususnya, namun ia tetap meragukannya. Demikianlah, supaya kedatangannya di Pangrantunan ini ada juga hasilnya, apabila ia benar-benar dapat mengetahui, siapakah yang bersembunyi di balik topeng yang jelek itu. Pandan Alas menyesal, bahwa ketika ia dengan tergesa-gesa berangkat dari Gunung Kidul, ketika didengarnya kabar tentang kerusuhan di Banyu Biru, yang ternyata seterusnya berkembang menjadi kerusuhan-kerusuhan di Pamingit dan Pangrantunan, tidak diajak serta muridnya, Sarayuda, yang setidak-tidaknya akan dapat membantu memperingan pekerjaan Laskar Pamingit dan Banyu Biru. Tetapi yang didengarnya semula adalah persoalan yang lain. Persoalan antara Banyu Biru dan Pamingit. Di arah yang lain, ia melihat Titis Anganten, berdiam diri sambil tersenyum-senyum. Orang itu pun agaknya sedang menikmati kesibukan pertempuran itu. Ia menunggu saja, siapakah yang akan datang kepadanya. Hanya sekali-kali ia harus bergerak menghindari serangan dari laskar golongan hitam, yang menyangka bahwa Titis Anganten itu dapat dikenainya dengan mudah. Para penyerang itu menjadi kecewa setelah mereka sadar, bahwa yang berdiri di hadapannya adalah Titis Anganten. Karena itu segera mereka mencari sasaran lain, dan menyerahkan Titis Anganten itu kepada para pemimpin mereka. Namun sesaat kemudian, ia melihat Titis Anganten itu tertawa, sambil meloncat maju menyongsong seorang yang bertubuh tegap tinggi dan berkepala besar. Sura Sarunggi dari Rawapening. Sesaat kemudian Ki Ageng Sora Dipayana melihat Bugel Kaliki, si bongkok dari Gunung Cerme, datang ke arahnya. Ki Ageng Sora Dipayana tersenyum. Agaknya ia harus bertempur melawan hantu bongkok itu. Ia menarik nafas dalam-dalam. Ia kenal benar bahwa si bongkok itu seperti bertangan bara. Sentuhan-sentuhan atas tubuh lawannya oleh tangan Bugel Kaliki itu, kulitnya pasti akan terkelupas. Namun Bugel Kaliki itu pun sadar. Sentuhan tangan Ki Ageng Sora Dipayana dapat merontokkan isi dada, dan dapat menghentikan peredaran darah. Bagian dari aji lebur Sakethi sungguh tak dapat diabaikan.
Apalagi lebur saketi dalam wujud kasarnya. Akan luluhlah setiap sasaran yang dapat dikenainya. Sebelum Ki Ageng Soradipayana menyambut lawannya, ia mencoba untuk melihat sapit sebelah kiri. Dadanya berdesir ketika ia melihat Simarodra mengaum dengan dahsyatnya menerkam Mahesa Jenar. Apalagi ketika melihat Mahesa Jenar menyambutnya seorang diri, tidak dengan perlindungan laskarnya sama sekali. Namun ia tidak sempat berbuat sesuatu, selain berdoa, mudah-mudahan Mahesa Jenar segera menempatkan dirinya dalam lingkaran laskarnya. Ia juga cemas akan nasib sahabat Mahesa Jenar yang bernama Putut Karangjati. Bahkan ia dengan sengaja menempatkan diri di garis lintas naga dari Nusa Kambangan. Nagapasa itu benar-benar orang yang dapat berbuat seperti ular naga. Hampir seluruh tubuhnya dapat dipergunakannya untuk bertempur. Tetapi sesaat kemudian, Bugel Kaliki telah berdiri di hadapannya. Sambil tertawa kecut, hantu itu berkata, "Selamat pagi Ki Ageng Soradipayana yang sakti. Jangan kau perhatikan nasib orangmu yang bernama Mahesa Jenar itu. Biarlah ia lumat di tangan harimau tua dari Lodaya." Ki Ageng Soradipayana mengerutkan keningnya. Ternyata Bugel Kaliki memperhatikannya, dan mencoba mempengaruhi perhatiannya, agar ia tidak dapat memusatkan pikirannya untuk melawan Bugel Kaliki itu. Karena itu ia tertawa sambil menjawab, "Buat apa aku risaukan orang yang bernama Mahesa Jenar itu? Ia bukan sanak, bukan kadang. Biarlah ia berusaha untuk menjaga dirinya sendiri." Mata si bongkok itu tiba-tiba menjadi sipit. Meskipun demikian ia berkata, "Bagus. Agaknya kau tidak peduli pula atas anakmu yang bernama Lembu Sora. Dapatkah ia melawan Jakasoka? Dan cucumu Sawung Sariti yang harus bertahan melawan Wadas Gunung, murid Pasingsingan? Sedang cucumu yang satu lagi sedang dilibat oleh Aji Alas Kobar Lawa Ijo dari Mentaok?" Ki Ageng Soradipayana sekali lagi memandang berkeliling. Daerah pertempuran itu sudah semakin ribut. Masing-masing berjuang dengan segenap tenaga yang ada. Terhadap Lembu Sora, Ki Ageng Soradipayana tak perlu cemas. Ia tidak perlu khawatir bahwa Jakasora akan dapat mengalahkan anaknya dengan mudah. Apalagi Lembu Sora berada di dalam barisan pamingit yang penuh, setelah Laskar Banyu Biru datang membantu. Juga Sawung Sariti tak perlu dirisaukan. Wadas Gunung adalah murid Pasingsingan yang tidak banyak mendapat perhatian dari gurunya. Sebab segenap harapan ditumpahkan kepada Lawa Ijo. Terhadap Arya Salaka, ia perlu menimbang-nimbang. Ia tahu bahwa Arya Salaka setidak-tidaknya memiliki ketangkasan dan ketangguhan sama dengan Sawung Sariti. Namun kali ini ia harus berhadapan dengan Lawa Ijo, yang memiliki kesaktian lebih dahsyat dari Wadas Gunung. Tanpa dikehendakinya sendiri, Ki Ageng Soradipayana memperhatikan sapit sebelah kiri dari gelar sapit urangnya. Ia bangga atas kesempurnaan gelar itu. Ia melihat di ujung Laskar Banyu Biru, suatu lingkaran yang menganga dan menyerang orang-orang pamingit dengan dahsyatnya. Namun sayap kiri itu baginya sangat mencemaskan. Di sayap itu berkumpul tokoh-tokoh Nagapasa dan Simarodra bersama-sama dengan Lawa Ijo. Namun kali ini ia tidak banyak mempunyai waktu, sebab sekali lagi ia mendengar Bugel Kaliki mendengus. "Ha, kau ingin pergi ke sayap kirimu yang mulai rusak." Ki Ageng Soradipayana tersenyum, "Aku sedang menilai pertempuran. Agaknya keseimbangan dari kedua laskar itu telah berubah sama sekali. Apa katamu tentang Laskar Banyu Biru yang seperti taufan melanda laskarmu?" Tiba-tiba Bugel Kaliki itu tertawa terbahak-bahak, jawabnya, "Buat apa aku ributkan laskar yang sedang bertempur itu? Aku datang kemari seorang diri. Tak peduli apakah laskarmu atau laskar kawan-kawanku yang akan binasa." "Dan kau sendiri?" tanya Ki Ageng Soradipayana. "Aku sendiri akan dapat menjaga diriku. Aku dapat berbuat sekehendakku," sahut Bugel Kaliki. "Lalu sekarang apa yang kau kehendaki?" tanya Soradipayana. "Naga Sasra dan sabuk inten. Berikan itu kepadaku. Nanti aku akan membantu laskarmu," jawab hantu bongkok itu. "Buat apa?" tanya Ki Ageng. "Itu mungkin sekali," jawab mereka. Bugel Kaliki tertawa. Jawabnya, "Buat apa kau sembunyikan keris itu?" Ki Ageng Soradipayana sama sekali tidak perlu memberikan keterangan, sebab ia yakin bahwa kata-katanya akan dipercaya. Karena itu ia menjawab seenaknya, mungkin suatu waktu perlu untuk melawan serangan seperti yang terjadi kali ini. Bugel Kaliki tiba-tiba menjadi tegang. "Kalau begitu kedua keris itu benar-benar masih kau simpan." "Apa kepentinganmu?" sahut Soradipayana.
Aku akan mencoba mempertahankan diri. Meskipun aku sudah tua, namun mati karena tanganmu, sungguh tak menyenangkan, sahut Ki Ageng Soradipayana. Bugel Kaliki tak mau berbicara lagi. Setelah memandangi pertempuran itu sekali lagi, tiba-tiba ia meloncat sambil berteriak tinggi. Ki Ageng Soradipayana pun telah bersedia pula. Karena itu segera ia menghindar untuk segera meloncat dengan tangkasnya menyerang kembali. Demikianlah, kedua orang itu kemudian bertempur dengan dahsyatnya di antara hiruk-pikuk pertempuran. Ki Ageng Soradipayana benar-benar harus memusatkan segenap perhatiannya untuk melawan hantu bongkok dari Gunung Cerme itu. Karena itu, ia tidak mempunyai kesempatan mengamati pasukannya. Meskipun demikian, ia merasa bahkan Laskar Pamingit dan Banyu Biru bersama-sama dapat mengimbangi laskar lawan, bahkan sedikit demi sedikit terasa, garis pertempuran itu bergeser maju. Bugel Kaliki itu, meskipun punggungnya melengkung karena bongkoknya, namun gerakannya sangat berbahaya. Ia dapat meloncat-loncat dengan lincahnya, menerkam dan menghantam. Bahkan kakinya pun tak kalah tangkasnya. Ia dapat berloncatan seperti kijang, namun sekali-kali menerkam seperti serigala. Tetapi Ki Ageng Soradipayana adalah seorang yang telah cukup makan pahit getirnya penghidupan. Dengan tak kalah lincahnya, ia meloncat menghindari setiap serangan yang kemudian dengan lincahnya pula ia menyerang lawannya kembali. Kedua tangannya bergerak dengan cepatnya, seperti sayap seekor burung beranjangan. Dengan dahsyatnya kedua tangan orang tua itu mematuk-matuk ke pusat-pusat simpul syaraf. Inilah yang mengerikan. Sekali tubuh lawannya tersentuh jarinya, akan bekulah seluruh daging-daging syarafnya. Dan ini pun dimaklumi oleh lawannya. Sehingga Bugel Kaliki pun berjuang keras untuk melindungi setiap kemungkinan itu. Ia percaya kepada ketangkasannya dan kekuatannya. Kepada kesaktiannya, yang dapat menjadikan tangannya sepanas bara. Ia menamai kesaktian itu Candra Mawa, di samping ilmunya yang tak kalah dahsyatnya, yang dengan bangga disebutnya Dasaprahara. Dengan demikian maka pertempuran itu merupakan pertempuran yang dahsyat antara dua orang perkasa. Sehingga setiap orang di sekitarnya terpaksa bergesa-gesa menjauhkan diri. Untuk sesaat pertempuran antara Laskar Pamingit dan Laskar Golongan Hitam, di sekitar kedua tokoh tua itu terhenti. Dengan keheran-heranan mereka memandang perkelahian yang berubah seperti lesus yang berputar-putar mengerikan. Tetapi ketika mereka tersadar, segera mereka terlibat kembali dalam pertempuran yang sengit. Matahari semakin lama menjadi semakin tinggi beredar di langit yang bersih. Begitu cepat, seakan-akan begitu tergesa-gesa untuk dapat melihat medan pertempuran itu dengan jelas. Untuk kesekian kalinya bola api yang terapung itu melihat betapa manusia bertengkar dan bertempur di antara mereka. Sudah berapa banyak darah yang mengalir dari luka-luka di tubuh mereka, telah berapa banyak air mata yang mengalir karenanya. Namun manusia itu tidak jemu-jemunya, saling membunuh karena mereka bertentangan kepentingan. Terdoronglah kepentingan mereka, golongan mereka, diri mereka, maka kadang-kadang mereka lupa, betapa manusia tercipta karena cinta. Larutlah cinta itu seperti kabut yang dilanda angin, apabila mereka dihadapkan pada pemanjaan diri. Pemanjaan nafsu jasmaniah. Dan lupalah mereka akan hari-hari yang dijanjikan. Hari pengadilan di ujung zaman. Namun Tuhan Maha Tahu. Didengarnya apa yang terlontar dari bibir kita, apa yang terucapkan oleh mulut kita. Bahkan tahulah Tuhan apa yang terukir di dalam hati kita. Sehingga dengan demikian kebaktian bukanlah janji, namun sebenarnya kebaktian adalah tingkah laku dan pengamalan. Semakin tinggi matahari memanjat langit, pertempuran di lereng Gunung Merbabu itu menjadi semakin riuh. Berdentanglah bunyi senjata beradu, dibarengi teriakan seram dan pekik ngeri kesakitan. Di pangkal sayap kanan, Titis Anganten sedang sibuk melayani Surasarunggi yang bertubuh tegap kekar dan berkepala besar. Dengan gerak yang kasar penuh kebencian, Surasarunggi menyerang lawannya tanpa pengendalian diri. Ia ingin segera melihat Titis Anganten menjadi lumat. Titis Anganten yang bertubuh kecil dan sama sekali tak segagah lawannya itu dapat bertempur dengan sempurna. Gerak-geraknya yang tampak lemah dan tak bertenaga, namun seakan-akan memiliki pengaruh yang tak dapat diduga akibatnya. Titis Anganten benar-benar berkelahi seperti perempuan. Kalau saja tangannya menyentuh lawannya, maka ia segera mencubitnya. Namun cubitan itu benar-benar luar biasa, sehebat sengatan 1000 lebah bersama-sama. Sedang lawannya adalah seorang yang bertenaga raksasa. Sambaran tangannya menimbulkan desir angin dingin yang mengerikan.
Kalau suatu kali ia terpaksa membuat benturan kekuatan, maka mereka bersama-sama akan tergetar surut. Di bagian lain, dengan penuh kemarahan dalam hati, Pasingsingan berhadapan dengan Ki Ageng Pandan Alas. Ketika Pasingsingan memandangnya seperti memandang hantu, berkatalah Ki Ageng Pandan Alas, "Apakah aku aneh?" Pasingsingan menggeram, jawabnya, "Kenapa kau hadir juga di sini? Apa salahnya? Sahabat-sahabatku semua berada di sini. Ki Ageng Soradipayana, Titis Anganten dan kau Pasingsingan. Bukankah sudah sebaiknya kalau aku datang pula?" sahut Pandan Alas. Sekali lagi Pasingsingan menggeram. "Jangan banyak ribut. Jangan bicara lagi tentang sahabat, tentang masa lampau dan segala macam kenangan tak berarti. Yang sebaiknya segera kau lakukan adalah meninggalkan daerah ini." Ki Ageng Pandan Alas tertawa. "Kenapa aku harus pergi? Atas hak yang sama, maka seperti kau aku hadir dalam pertemuan ini." "Aku sebenarnya menyayangkan nyawamu. Jangan kau mati tanpa arti. Sebab persoalan kami bukanlah persoalan yang dapat kau campuri," sahut Pasingsingan. "Kenapa tidak? Daerah ini daerah Pangrantunan. Ki Ageng Soradipayana gembira melihat kehadiranku." "Kenapa kau tidak?" kata Pandan Alas. Pasingsingan menggeram kembali. Suaranya melingkar-lingkar di dalam perutnya. Sekali-kali melayangkan pandangannya ke seluruh daerah pertempuran. Ia melihat Bugel Kaliki berhadapan dengan Ki Ageng Soradipayana sendiri, sedang Surasarunggi bertempur melawan Titis Anganten. Di ujung lain ia melihat Mahesa Jenar bertempur melawan si Marodra yang menyimpan dendam di dadanya. Pasingsingan mengerutkan keningnya. Ia tidak tahu bagaimana mungkin Mahesa Jenar dapat melawan Aji Alaskobar beberapa waktu yang lampau di dekat Candi Gedong Sangat. Malakat manakah yang telah memberinya kesaktian sedemikian tiba-tiba? Sedang di bagian lain, Pasingsingan melihat kawan Mahesa Jenar bertempur melawan Nagapasa. Ia mengharap Nagapasa segera dapat menyelesaikan pekerjaannya. Dengan demikian, kelebihan yang seorang itu akan mempunyai banyak akibatnya. Nagapasa dapat membantu salah seorang dari tokoh-tokoh hitam itu memusnahkan lawan-lawan mereka satu demi satu dengan cepat. "Apa yang kau renungkan?" tanya Ki Ageng Pandan Alas. "Bukan apa-apa," sahut Pasingsingan. "Aku sedang berbangga." "Apa yang kau banggakan?" desak Pandan Alas. "Laskarku dari Mentau. Sekarang mereka akan menghancurkan Laskar Banyu Biru dan Pamingit. Lusa mereka akan menghancurkan Laskar Demak," jawab Pasingsingan. Ki Ageng Pandan Alas tertawa. "Jangan mimpi. Kau kira Demak itu seperti apa? Itulah contohnya, satu di antara prajuritnya yang bernama Ranggatoh Jaya. Bahkan seandainya kau dapat mengalahkan Laskar Banyu Biru dan Pamingit sekalipun, maka Banyu Biru dan Pamingit berhak mendapat perlindungan dari Demak, seandainya mereka benar-benar tak mampu mengatasi kesulitan mereka. Nah, apa katamu? Apakah arti Laskar alasan itu?" Pasingsingan menjadi marah. Jawabnya, "Lihat, sebagian dari Laskar gabungan kami. Kami masih menyimpan tenaga cadangan di Pamingit dan di daerah kami sendiri-sendiri." "Bagus. Agaknya kau benar-benar menghemat. Sedikit-sedikit saja orangmu yang bunuh diri di medan ini, supaya kau sempat berbuat aneh-aneh di dalam pertempuran. Kau agaknya dapat melepaskan nafsu-nafsu yang aneh di sini. Bau darah dan teriakan-teriakan yang mengerikan dapat menyegarkan tubuhmu," sahut Pandan Alas. "Gila. Jangan banyak bicara lagi. Tinggal pilih, kembali ke asalmu atau mati berkubur debu di sini," gertak Pasingsingan. Pandan Alas tidak menjawab. Dengan tersenyum ia bersiaga. Dan apa yang diduga benar-benar segera terjadi. Dengan garangnya Pasingsingan mengembangkan tangannya, dan dalam satu loncatan ia menerkam lawannya. Bersambung ke bab 86. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.